Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin sekalian, kemudian kita akan masuk pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan memasarkan barang dengan sumpah palsu. Ya, memasarkan barang dengan sumpah palsu. Hadirin sekalian, ya di dalam perdagangan, pedagang menginginkan keuntungan. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Dan Islam pun tidak membatasi berapa persen penjual ingin mendapatkan keuntungan itu. Itu Islam tidak membatasi. Namun Islam hanya memberikan rambu-rambu saja. Jangan sampai terjadi kezaliman di dalam proses jual beli itu. Jangan sampai transaksi yang kita lakukan itu justru akan menimbulkan kerusakan. Menjual harga terlampau tinggi juga kurang bagus. Karena itu bisa menyakiti gitu kan. Antum beli barang harganya misalnya 100.000. Antum jual 1 juta. Itu nggak ngotak berarti jualnya. Gitu kan. Maka kalau ngambil untung itu ya dipikir-pikir juga gitu kan. Ya kalau ngambil untungnya sampai dari 100.000 modal dijual 1 juta itu berarti nggak punya otak gitu kan. Ya. Karena itu bisa menyakiti gitu kan. Bisa menyakiti. Karena menaikkan harga terlampau tinggi pun itu bisa menyakiti. Nah, di dalam perdagangan, tak jarang kita menyaksikan seorang penjual itu dengan mudahnya bersumpah begitu kan. Bersumpah untuk memastikan tentang katakanlah misalnya kualitas barang dagangan. Bersumpah untuk meyakinkan pembeli berkaitan dengan harga yang dijual. Sehingga seorang penjual itu kadang mudah bersumpah gitu kan. Ketika mereka berjualan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Asyaymitun zani wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 3 orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak disucikan dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang sudah beruban, yang udah tua renta, tapi dia berzina. Ya. Orang miskin yang sombong, udah miskin sombong lagi, itu jadi double kill gitu kan. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ia tidak membeli, kecuali dengan bersumpah atas nama Allah. Dan ia tidak menjual kecuali bersumpah atas nama Allah. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya. Ya. Jadi ketika seseorang itu menjual barang, ini demi Allah barang terbagus ini. Demi Allah harganya segini, modalnya segini. Berarti dia berdagang itu dengan nama Allah. Atau misalnya penjual, atau misalnya pembeli, dia membeli tidak ada lain kecuali dengan membawa-bawa nama Allah. Misal, "Bang, ini harganya berapa?" "Ini bu, ini harganya 100.000." "Ya Allah bang, mahal sekali bang," gitu kan. "Tadi di toko sebelumnya saya nanya, ini harganya cuma 75 bang." "Ah yang benar bu, demi Allah bang." Padahal ibu itu bohong. Padahal pembeli itu bohong. Maka di sini dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia menipu. Ya. Atau memang bersumpah, nggak menipu, betul begitu. Tapi itu kurang disukai. Itu kurang disukai.
Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wa kathratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu." Kata Nabi, jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, jauhi. Memang itu bisa melariskan, kata Nabi, tapi bisa menghilangkan keberkahannya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi SAW, memang sumpah itu bisa melariskan dagangan. Bisa. Tapi dia bisa merusak keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Kenapa? Di situ membuka peluang terjadinya penipuan, pengelapuan, begitu. Karena bisa jadi ada orang yang jual barang membawa nama Allah, tujuannya untuk menaikkan harga sesukanya. Menaikkan atau menurunkan harga sesukanya. Oleh karena itu, ya penting ya. Sesekali ya mungkin boleh lah ya. Sesekali. Tapi kalau setiap ada pembeli dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah, nah ini bisa menghilangkan keberkahan meskipun orang itu tidak berbohong di dalam jual belinya. Oleh karena itu berdasarkan hadis ya sumpah dengan tujuan untuk melariskan barang dagangan ya baik itu sumpahnya karena memang jujur atau sumpah itu palsu karena dia berdusta, maka itu bisa menghilangkan keberkahan dari harta yang didapatkan. Sedangkan kita tahu yang kita perlukan dari harta yang kita dapatkan itu adalah keberkahan, bukan jumlah. Kenapa? Karena harta berkah meskipun sedikit pasti cukup insya Allah. Tapi kalau harta banyak, gak ada keberkahannya, gak bakal cukup. Coba kita lihat tuh para koruptor. Kira-kira orang yang melakukan korupsi itu ada nggak keberkahan dalam hartanya? Gak ada. Kecuali dari harta mereka yang halal. Makanya kalau orang itu sudah korupsi, berhasil korupsi 100 juta, korupsi lagi 500 juta, berhasil korupsi lagi 1 miliar, berhasil korupsi lagi sampai triliunan begitu. Kenapa demikian? Karena memang nggak ada keberkahan dari harta seperti itu. Makanya di awal tadi Anda bilang, harta sedikit, meskipun berkah, itu cukup insya Allah. Tapi kalau harta itu banyak, nggak berkah, itu nggak bakal cukup. Makanya kalau orang itu korupsi, ya sudah merasa nikmat dengan korupsi itu, ya korupsi lagi. Karena merasa nggak cukup gitu. Korupsi lagi, padahal gajinya itu udah besar gitu loh. Korupsi lagi. Ya, naik jabatan, korupsi lagi. Naik jabatan, korupsi lagi. Korupsi terus. Sampai akhirnya tertangkap dan menggunakan rompi, rompi kuning, rompi oranye atau kuning, Anda lupa. Ya, karena memang nggak ada keberkahan gitu loh. Oleh karena itu, yang terpenting dari harta yang kita dapatkan itu adalah keberkahan, bukan kuantitas, akan tetapi keberkahan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam perdagangan ya penting ya untuk jujur. Sudah sering Anda sampaikan dalam perdagangan, jujur itu adalah modal modal yang harus ada, bukan modal ya. Kiblatnya, kiblat perdagangan itu adalah jujur. Ya. Maka apabila seorang pedagang itu jujur, maka pada hakikatnya dia sudah menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Kalau pedagang itu jujur, dia akan dikenal jujur. Dan penjual dan pembeli nggak kapok melakukan transaksi dengan dia. Tapi kalau seseorang itu berdusta, meskipun dia bersumpah dengan nama Allah, dan akhirnya pembeli merasa tertipu, ya pembeli itu nggak bakal datang lagi ke penjual, penjual yang berdusta berbohong itu, kecuali dalam kondisi yang terdesak atau terpaksa. Ya. Dan intinya kejujuran dalam perdagangan itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, karena itu adalah sesuatu yang sangat krusial di dalam perdagangan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan apa bahayanya dusta gitu. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa may yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah kalian berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada syurga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari dusta. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Ya. Jika seseorang hobi dan suka berdusta dan selalu berupaya untuk melakukan kedustaan, maka kata Nabi, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kalau dalam perdagangan, seorang penjual senantiasa berdusta di dalam perdagangannya, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tapi kalau dia berusaha jujur dalam perdagangannya, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, kembali lagi ke konteks pembahasan kita, ada orang jualan, tapi selalu menjual nama Allah, selalu bersumpah, maka usahakan untuk dihindari. Karena ya bersumpah ketika berdagang itu bisa merusak keberkahan. Bisa merusak keberkahan. Plus ditambah lagi dengan kedustaan, maka akan bertambah kerusakan dan keburukan yang akan ditimbulkan. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika kita adalah seorang pedagang, menjadi seorang pedagang, calon pedagang, maka yang terpenting adalah yang pertama adalah kejujuran. Kemudian eh, tidak mudah ya bersumpah ketika akan menjual ataupun akan membeli barang dengan tujuan untuk mencari keuntungan duniawi semata. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Ana